Baik, kita lanjutkan. Untuk acara selanjutnya akan dibuka pembicara pertama untuk opening speech-nya, perwakilan dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang akan diwakili oleh Bapak Ahmad Nur Rahim, LC MPDI. Untuk waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah maka. Pada Mas atau Bapak ini, Mas Arnold Trihantoro yang saya hormati gitu ya. Biar kelihatan muda, Mas. Memang sih muda kayaknya. Oke. Dan juga jajaran prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir yang saya hormati, Bu Yeti, Pak Kaprodi ini izin Pak Mas Arnold ya. Jadi kebetulan berbarengan dengan kunjungan dari Stiksi itu Sekolah Tinggi Ilmu Quran. Ya, Lamongan kalau nggak salah. Yeah. Saya barangkali tidak lama ini, jadi saya sampaikan pertama, Mas bisa share enggak? Oh bisa, ya saya coba share dulu. Jadi saya tidak lama, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Mas Arnold yang telah meluangkan waktu di pagi hari ini bisa rawuh dan bisa berbagi ilmu dengan calon mahasiswa baru dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya berharap nanti ada satu semangat baru dari teman-teman untuk segera mendaftar, itu yang pertama. Yang kedua, segera mengajak teman mendaftar, itu yang paling penting begitu ya. Sehingga Anda bisa menikmati beasiswa mungkin dan juga bisa mengajak orang lain juga merasakan beasiswa yang sama, itu yang paling penting. Yang kedua, di sini saya menyampaikan sedikit saja tentang prodi ilmu Al-Quran. Nah, kita kebetulan masih B. Dibanding dengan prodi yang sama dari Fakultas Agama Islam. Nah, akreditasi kita B, tetapi jangan salah dengan memahami B. Karena ketika mau daftar apapun itu kan mau PNS, mau apapun begitu ya. Syarat minimal saya ketemu teman ya, bapaknya itu anggota KPU. Anaknya mau kuliah. Dia bingung, saya mau kuliah di mana? Dia akhirnya intinya saya mau kuliah. Ya, saya bilang kalau hari ini sudah telat, mending tahun depan, saya bilang. Loh, kenapa begitu? Iya, karena kalau hari ini Anda salah milih kuliah dari prodi sama kampusnya, itu bisa jadi dengan berisiko ke depan ya punya ijazah tapi peluangnya ya sama, tidak bisa peluang yang lebih. Artinya ya hari ini yang harus dipertimbangkan ketika mau kuliah itu pertama adalah akreditasi kampus. Yang kedua akreditasi prodi. Nah, yang paling aman itu minimal B. Ya kalau C kira-kira aman nggak? Ya kalau Anda swasta kemudian kerja swasta lagi ya aman-aman saja begitu. Tetapi kalau mau berharap peluang yang lebih ya silahkan minimal B dan lihat akreditasi kampus. Ke depan saya kira aturan untuk dunia kerja lebih repot lagi begitu. Bukan repot ya, lebih banyak lagi gitu ya. Kira-kira itu yang harus dipahami pertama. Jadi kalau mau kuliah itu jangan yang penting kuliah, tapi lihat dulu akreditasi. Karena orientasi kuliah pilihannya satu, apa? Kerja. Ya, kalau dulu di kelas ada orang bilang, Pak, kenapa kuliah? Saya ingin cari ilmu. Cari ilmu nggak harus kuliah, saya bilang ya. Oke, itu satu. Difahami dulu yang pertama itu. Yang kedua,
Nah, saya di prodi ilmu Al-Quran itu janjikan Anda 4 hal. Pertama adalah mufasir Al-Quran. Jadi nanti jenengan kira-kira kerjanya apa? Jadi penafsir lah. Penafsir itu penceramah boleh, kemudian apa? Konten apa namanya itu? Desainer gitu ya. Mendesain konten digital juga boleh. Artinya dia nafsirkan Quran. Nah, ini kerjaan yang laku saya kira gitu ya. Penerjemah Al-Quran gitu ya. Penerjemah Al-Quran itu termasuk ladang kerja. Dan itu di semua penerbit yang dia nerbitkan Quran biasanya memerlukan. Nah, cuma memang syarat utamanya Anda harus hafal Quran, rata-rata begitu. Kemudian penulis kajian Al-Quran atau studi Quran, silahkan. Nah, ini kalau ini bebas ya, intinya nulis buku, nulis apapun. Karena memang kerja saya kan di yang real gitu ya. Dibutuhkan mufasir itu nggak ada gitu ya. Karena ini kerja semi akhirat kalau begitu. Yang kedua menjadi asisten peneliti. Kalau ini banyak. Salah satu lulusan kita yang hari ini kerja di Balitbank itu namanya Rosyid Awabin. Jadi dulu lulus dari sini, kemudian S2 di Jogja, UIN, Jogja, kemudian dia lulus jadi Balitbank. Jadi dia kerja di Balitbank, Balai Penelitian dan Pengembangan. Artinya apa? Bisa ke sana gitu. Persoalannya adalah mau atau tidak. Kemudian yang ketiga menjadi pengajar Al-Quran. Jadi dari sekian mata kuliah itu ada mata kuliah yang memang konsentrasinya jadi pengajar atau pendidik. Nah, salah satu yang bisa nanti Anda peroleh adalah pengajar Al-Quran Hadis. Quran Hadis itu kalau di madrasah ada di MI, ada di MTS, ada di MAN. Cuma masalahnya satu, biasanya Anda harus lulus PPG. Nah, PPG dulu. Nah, siapapun syarat PPG itu mutlak bagi yang ingin sertifikasi. Jadi baik Anda nanti pendidikan agama Islam atau hukum ekonomi syariah atau macam-macam lah itu. Itu semua punya peluang sertifikat pendidik. Nah, ini bisa sekolah langsung, bisa dengan cara pelatihan yang biasanya dilakukan oleh dinas gitu ya, baik Kemenak maupun Kemendikbud. Kemudian pengajar tahsin, tahfidz ini saya kira banyak ya. Jadi di sekolah-sekolah itu banyak, tapi biasanya ini mensyaratkan hafalan. Jadi sekarang sekolah yang laku itu kan sekolah tahfidz. Anda lihat aja dari misalkan kalau di Pulau Jawa, di Solo aja atau di daerah mana yang dekat dengan Anda perhatikan ternyata apa namanya kebutuhan pengajar tahsin itu semakin banyak. Jadi animo masyarakat untuk belajar Quran itu banyak. Nah, terakhir dai tafsir, dai digital dan dai berkemajuan. Itu harapan. Jadi yang diusahakan dari prodi ilmu Al-Qur'an untuk besok kalau Anda lulus itu ngapain kira-kira gitu ya. Oke. Nah, biar agak cepat bagaimana cara daftarnya gitu. Cara daftarnya ada 3 jalur kita punya. Ada jalur reguler, ada jalur beasiswa, kemudian ada jalur rekognisi pembelajaran lampau. Reguler itu ya tes awal lulus passing grade-nya masuk. Ya, berkas-berkas lengkapi sesuai aturan yang diminta kira-kira gitu. Itu reguler. Ya, jalur yang umum biasanya itu. Suruh bayar banyak yang bayar, nggak bayar ya bayar gitu lah kira-kira gitu ya. Artinya ini reguler, apapun yang ditentukan UMS ya harus diikuti kira-kira gitu. Itu sederhananya jalur reguler. Nah, kalau nggak pinter ya nggak masuk, kalau ya kira-kira gitu. Nggak lolos tesnya ya nggak masuk kira-kira itu. Ini saya kira nggak perlu dijelaskan. Ya, besok ke ODS saja kira-kira kalau passing grade-nya lolos ya sudah masuk gitu kira-kira. Tinggal penuhi semuanya. Oke. Yang jalur kedua jalur beasiswa. Jalur beasiswa itu jalur yang nanti dijelaskan oleh Mas Arnold ya. Jadi biar tidak mengulang saya nggak bahas ini. Ini jalur beasiswa.
Nah, ada satu jalur lagi namanya jalur rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Kita menyebutnya begitu. Artinya, apa yang pernah Anda pelajari dulu itu bisa diakui dengan SKS tertentu. Kalau secara aturan 50. Ya, secara aturan Kemendikbud itu 50. Cuma dalam kasus tertentu bisa jadi di atas 50. Dalam kasus tertentu ya, saya bilang kasus tertentu. Tapi ya itu kalau 50 sudah diakui, Anda harus menyelesaikan 142 kalau nggak salah, 42 atau 44. Berarti kalau 50 berarti kurang kira-kira berapa? 70 SKS. Nah, artinya tidak harus 4 tahun kuliahnya. Nah, zaman dulu mungkin namanya transfer gitu ya. Tapi ini lebih lebih fleksibel. Oke. Lanjut. Saya jelaskan yang ini. Jalur rekognisi pembelajaran lampau RPL. Siapa yang bisa masuk? Ya, yang bisa masuk itu satu, mereka yang memiliki transkrip nilai masa lampau dari PT. Misalkan dulu pernah kuliah di IKT, misalkan itu ilmu Quran dan tafsir. Tiba-tiba dia nggak lulus. Catatan nilainya masih ada. Nah, mau dia lanjutkan. Nah, itu boleh. Nah, jadi itu boleh. Silakan Anda masuk pakai ini enggak apa-apa. Nah, jadi transkrip masa lampau dari prodi ini. Jadi misalkan kalau nggak selesai kuliah 3 tahun gitu ya, tiba-tiba hamil, punya anak, diboyong suaminya kemana gitu ya. Nah, tiba-tiba lo udah longgar kok saya pengen lanjutkan, nah itu boleh. Nah, beberapa kampus yang dia menyelenggarakan itu boleh. Nah, beberapa prodi juga boleh. Yang kedua, transkrip yang punya satu apa keluar. Ya, oke. Saya koneksinya kurang aman. Oke, saya ulangi ya. Jadi syaratnya adalah ijazah SMA. Jadi kalau nggak punya ijazah SMA, maka nggak bisa. Nah, karena nggak mungkin tiba-tiba anak SD langsung tiba-tiba kuliah, itu nggak bisa. Jadi harus ada ijazah SMA. Ya, kalau yang lain ini kan normal gitu ya. Nah, ijazah SMA itu yang penting. Terus yang kedua, fotokopi bukti apa pembelajaran lampau, entah syahadah, entah transkrip, entah apapun. Artinya kalau ini ada, ini yang tadi yang bisa dikonversi, yang bisa direkognisi tadi gitu ya. Tapi syarat
Oke, saya mohon maaf ketika banyak kesalahan. Nah, nanti Arnold, ya, untuk teman-teman silahkan sudah kuliah, ada beasiswa, kenapa nggak ngulang 1 tahun kan gitu kan, kira-kira gitu ya. Yang penting kan catatannya di awal tuh Mas Arnold. Oke, oke, saya kira itu untuk dari Prodi ya. Saya mohon maaf ketika banyak kesalahan. Saya kembalikan ke moderator. Fathum minallah wa fathum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dan pemaparannya tadi dari Bapak Ahmad Nur Rahim atas penjelasan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Tadi juga sempat menyinggung pendaftaran dan juga cetakan dari prodi ilmu Quran dan tafsir ini ke arah yang mana gitu. Mungkin teman-teman juga yang mengikuti seminar ini bisa mendapatkan insight, juga mendapatkan pandangan yang baru tentang prodi ilmu Quran dan tafsir juga. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke pembicara utama, untuk Bapak Arnold Trihantoro, SH, Koordinator Bidang Beasiswa One Day Service UMS. Waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Kira-kira sampai jam berapa Mas saya nanti? Oh enggak Mas, ya, jam 9:30 masih bisa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya? Oke, baik, kepada seluruh panggil teman-teman aja ya, biar akrab gitu ya. Di sini semuanya masih calon mahasiswa atau yang sudah masuk nih di tahun 2023. Ada yang mahasiswa sudah masuk 2023 diikuti. Bisa raise hand mungkin. Belum ada ya, jadi ini yang calon mahasiswa baru semua ya. Oke, saya jelaskan secara umum terlebih dahulu berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru UMS ya. Di sini kita punya UMS punya banyak sekali akreditasi ya, termasuk universitas kita sudah akreditasi unggul terbaik ketiga versi Unirank 2021 dan terbaik nasional ketiga tahun 2002 itu World University Ranking. Sekarang juga masih sama. Nah, OMS sendiri itu punya banyak sekali prodi yang dibuka, itu 35 prodi untuk sarjana ya. Dari untuk yang lainnya termasuk kelas internasional maupun vokasi. Oke, ini data-data yang program studi yang ada ya. Di sini termasuk IKT masuk di Fakultas Agama Islam administrasinya. Oke, baik. Jalur masuk di UMS itu ada 3 ya. Jadi teman-teman kalau calon mahasiswa baru atau ini mungkin nanti bisa di-share ke saudaranya, ke adiknya dan lain sebagainya. Jangan lupa daftar IKT gitu. Bisa melalui 3 jalur. Saya jelaskan secara umum dulu. Pertama adalah jalur seleksi. Jalur seleksi ini jalur di mana menggunakan nilai rapot. Jadi teman-teman bisa sambil duduk, bisa sambil tidur, ya tidur nggak bisa ketik ya, bisa. Itu bisa ngupload untuk rapor. Jadi bisa menggunakan jalur rapor, itu nilai rapor yang akan diminta. Baik dari teman-teman dari SMA, MA, ataupun SMK maupun pondok pesantren yang ada rapornya itu bisa memakai jalur seleksi.
Bisa digunakan untuk kapan aja, yaitu adalah lulusan tahun 2023, lulusan tahun 2022, lulusan tahun 2021. Ya, kesempatannya 2 tahun ya, 2 tahun ke belakang. Terus ada lagi, nah ini yang harus dibutuhkan ya di awal. Jadi untuk program studi ilmu Quran tafsir tidak memerlukan SK Sehat Fisik. Jadi teman-teman jadi tidak perlu repot-repot untuk ke puskesmas atau dokter umum ataupun klinik untuk cari ya. Tinggal duduk aja, buat akun, langsung daftar gitu ya. Oke, ini yang diunggah dalam seleksi atau jalur rapor itu menggunakan dari identitas peserta didik di awal, terus sampai dengan nilai-nilai dari semester 1 sampai semester 5, otomatis memasukkan nilai pengetahuan. Kalau di pondok pesantren, jadi teman-teman nanti bisa dari mata pelajaran kedua, ya selain tajwid sama satunya. Tentunya ini ada CBT. Nah, CBT ini yang setelah disebutkan tadi jalur reguler ya, jalur reguler menggunakan tes. Ini tesnya di UMS, gitu ya. Tesnya di UMS, untuk passing grade-nya berapa, sampai atau tidak. Kalau minimal passing grade-nya sudah disampai, maka bisa langsung cetak sertifikat kelulusan. Jadi jangan lupa kalau ingin ke prodi IKT bisa melalui 3 jalur. Itu ya, ada seleksi CBT, nanti ada jalur beasiswa. Ya. Ada 3 kali kesempatan. Jadi kalau untuk tes pertama, kalau wah saya mau coba-coba pemanasan dulu mas, ya bisa. Pertama coba-coba dulu, nanti yang kedua diseriusin lagi, 1 hari istirahat, terus selanjutnya belajar masuk ya nanti ke prodi IKT. Ya, untuk prodi IKT nanti mengerjakan di rumpun, bisa mengerjakan di rumpun IPS juga. Berikut kalau mau difoto tidak apa-apa, ini bisa di-share kok. Oke, kita langsung ke pembahasan utama. Kemarin saya diminta oleh Bapak Kaprodi untuk menyampaikan tentang sosialisasi beasiswa ya, beasiswa UMS, terutama untuk jalur masuk, karena kan dari kami dari tim PMB, dari tim ODS-nya. Oke, dari jalur masuk beasiswa, jalur masuk yang ditanggung ya, ditanggung itu ada 2. Yaitu jalur masuk beasiswa UMS 2023 batch 2 yang sekarang yang masih berjalan, dan KIP kuliah. Nah, kita juga bisa ditanggung oleh KIP kuliah. Jadi ya, kayak kita terlebih dahulu ke jalur beasiswa. Jadi teman-teman bisa daftar atau bisa memperhatikan ini, dicatat, di foto-foto, tidak apa-apa. Ini sudah masuk ke batch 2 ya, sudah masuk ke batch 2. Jadi kita sudah mulai dari Mei sudah pendaftaran sekolah. Jadi calon mahasiswa ilmu Quran dan tafsir itu seumpamanya nanti ngecek ke sekolah, Pak Bu, sekolahnya udah registrasi belum ke UMS? Gitu ya, ditanya dulu, bisa ke gurunya atau ke guru BK-nya atau ke wakil kepala sekolah. Ya, kalau pondok bisa ke wadir kurikulum juga bisa. Tuh. Atau ke pamong pondoknya juga enggak apa-apa. Oke, pendaftaran di beasiswa gratis ya, tidak pungut biaya. Jadi teman-teman daftar akun itu gratis, proses yang dijalani nanti juga akan gratis. Kecuali transportasi dari rumah ke sini ya, saat tanda tangan MOU ya itu nanti tanggung pribadi. Tapi untuk beasiswa itu gratis. Gratis SPP dan juga gratis dana pengembangan. Gitu ya. Ada juga yang sampai wisuda pun gratis. Ada juga yang dengan biaya hidup 600.000. Itu juga ada. Nanti akan kita jelaskan secara bertahap. Oke, siapa aja sih yang bisa daftar jalur beasiswa? Ya, bisa dari SMA, SMK ataupun MA. Itu. Terus, Mas saya dari pondok pesantren kemarin di madrasah harus pengabdian 1 tahun, 1,5 tahun. Kan gap year tuh masih bisa daftar nggak? Masih bisa. Jadi apabila dari MA terus ataupun SMA ya ada pengabdian terus mau daftar itu masih bisa, karena pengabdian itu kan juga salah satu hal yang dari sekolah gitu ya, bukan dari sendiri-sendiri.
Terus untuk satu siswa atau satu santri itu hanya bisa mendaftar satu jenis beasiswa. Ya, jadi berilah kesempatan pada orang lain untuk mencoba juga. Jadi jangan ada 5 beasiswa 5 daftar. Ada 6 beasiswa 6 didaftar semua ya. Jadi satu aja, satu yang paling yakin di mana. Gitu. Jadi usahakan dirinya sudah yakin mau daftar beasiswa mana. Gitu ya. Scan sertifikat ini bagi yang punya ya, tapi apapun itu seperti contoh dahulu saya ikut IPM bisa dilampirin enggak? Bisa, ikut IPM bisa dilampirin, ikut lomba bisa dilampirin, organisasi bisa dilampirkan, seminar bisa dilampirkan, syahadah untuk Hafidz bisa dilampirkan. Gitu ya. Kalau semuanya ada yang 15 juz, nanti bisa coba untuk beasiswa Hafidz. Kalau kurang dari 15 juz, bisa coba di beasiswa lain. Tetap akan menjadi faktor penilaian. Itu luar biasa. Oke, ini ya, ini salah satu jenis beasiswa yang beasiswa UMS 2023 yang kita rangkum. Ada PKAD, PTUM, PHA, BU, dan BP. Jadi ini beasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan. PTUM itu beasiswa Tunas Unggul Muhammadiyah, PHA itu Hafidz Al-Quran, BU adalah beasiswa unggulan UMS, dan yang terakhir adalah beasiswa prestasi. Masing-masing beasiswa itu punya cakupannya sendiri-sendiri. Nah, semua itu bisa didaftar. Ya, dari IKT semua ini bisa didaftar tanpa terkecuali. Ya. Terus semuanya nanti kecuali BP ya, kecuali BP itu free biaya dana pengembangan dan SPP sampai wisuda 100%. Siapa sih nggak mau kuliah gratis sampai lulus? Nah, kan? Nggak mungkin kan, nggak ada yang nggak mau. Nah, ini ada PKAD, PTUM, PHA sampai BU. Terus bedanya sama BP apa? Nah, BP ini nanti bisa jadi kuliah gratis, bisa jadi ada potongan. Jadi bervariatif BP itu, bisa sampai 100%. Bisa mendapatkan 100, 75, ataupun 50. Kemarin ada yang berapa 75 sama 50 juga karena prestasi ya. Nah, mas saya nggak punya, kan itu saya jaraknya jauh, saya nggak punya biaya, nanti ngekosnya gimana, dan sebagainya, atau biaya hidupnya gimana, saya bisa bayar kos tapi nggak bisa nanti buat makan gimana gitu kan. Nah bisa ikut ini beasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu nanti ditambah biaya hidup 600.000 per bulan. Nah siapa sih yang mau gitu kan, 600.000 per bulan, naik ya dari tahun kemarin itu 400.000. Oke, kita jelaskan satu persatu ini. Yang pertama ada beasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nanti faktor yang harus kami nilai. Pertama, yang penilaian pertama yang paling menjadi poin adalah tentang kondisi ekonomi. Nah, kondisi ekonomi itu apa aja sih yang dinilai? Yang pertama itu apakah dari teman-teman itu punya surat keterangan penghasilan orang tua atau wali? Punya gimana? Orang tua saya nggak punya slip, orang tua saya sebagai petani nggak punya slip. Bisa membuat surat keterangan penghasilan orang tua yang ditandatangani oleh kepala desa ataupun lurah ya. Kan ada yang desa, ada yang lurah ya. Nah, itu diketahui bahwa orang tua ini atas nama ini memiliki penghasilan 2 juta per bulan atau 1 juta per bulan dengan jumlah tanggungannya berapa. Itu kan? Selain itu, nanti di akun juga diunggah tentang kondisi rumahnya. Jadi, apakah kondisi rumahnya nanti bagus, ataupun tingkat, ataupun bagaimana. Tapi usahakan sejujurnya ya. Jadi jangan berusaha untuk memanipulasi sejujurnya. Jujur itu lebih baik. Karena kalau ketahuan manipulasi, nanti nggak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Begitu. Jadi semuanya surat keterangan penghasilannya 4 juta per bulan. Kondisi rumahnya rata-rata ya, rata-rata. Jumlah tanggungannya banyak, jumlah tanggungannya 5, jumlah tanggungannya 4, jumlah tanggungannya 6. Nah, itu masih bisa masuk. Gitu ya. Jadi jangan nanti wah saya nggak mau nih, kalau nggak keterima saya paksain di kondisi rumah, saya minta tetangga saya, minta siapalah, cari di internet
Itu jangan ya. Jadi sejujurnya aja kondisi rumahnya. Jadi kondisi rumah itu bisa difoto dari depan, dari seberang jalan boleh. Ya, dan nanti ada foto dalam rumahnya, dalam setelah pintu masuk di foto, gitu ya. Terus ada lagi yang akan menjadi penilaian adalah portofolio. Nah, ini yang saya bilang bahwa kalau punya syahadah Hafiz, walaupun tidak 15 juz, mungkin 10 juz, 1 juz, 2 juz, 3 juz, itu masih bisa dimasukkan. Itu juga masuk dalam penilaian. Jadi jangan salah. Saya minder nih cuma hafal 1 juz di juz 30 gitu. Kira-kira masih bisa dinilai enggak sih untuk beasiswanya? Masih bisa dinilai. Jadi untuk hafalan maupun 1 juz itu masih ada salah satu penilaian portofolio. Jadi jangan salah. Jadi selama dari teman-teman punya sertifikat selama sekolah, baik itu organisasi ataupun seminar ataupun kegiatan ataupun yang lainnya, contoh lomba hafalan tingkat sekolah, tingkat pondok pesantren, tingkat kabupaten boleh dimasukkan. Atau punya hafalan ya, jadi pondok pesantren Hafiz punya hafalan 3 juz atau punya hafalan 10 juz, itu masih juga bisa dimasukkan. Itu juga ada nilainya. Jadi nggak harus ya, nggak harus 15 juz. 15 juz nanti ke beasiswa Hafiz nanti ya, beasiswa lain. Sama ini prestasi akademik. Jadi saat SMA, saat sekolah atau di pondok pesantren bagaimana? Nilainya bagus, tidak, dan sebagainya. Itu salah satu prestasi akademik. Itu mungkin pernah ikut lomba tingkat kabupaten, tingkat provinsi, itu masih bisa juga dilampirkan. Atau peserta lomba tingkat provinsi, peserta lomba tingkat kabupaten. Itu juga bisa ya. Jadi salah satu penilaian. Jadi jangan khawatir ya. Kalau saya sertifikatnya cuma 1 juara tingkat MTQ tingkat provinsi, itu bisa. Kira-kira bisa enggak sih? Ya bisa gitu ya. Apalagi tingkat provinsi. Ini ya, syarat untuk PKAD. Prestasi 5% terbaik paralel. Terus ke penghasilan orang tua, informasi tempat tinggal yang tadi sudah saya sebutkan. Dan alamat itu bisa pakai KK ataupun domisili gitu ya. Contoh saya sekarang tinggal di Pabelan, tapi KTP saya masih di Gonilan. Kira-kira yang dipakai yang mana? Ya tempat tinggal saya yang sekarang ya, yang di Pabelan, karena saya sudah tinggal di Pabelan. Gitu. Jadi bisa menggunakan surat domisili kalau ada berbeda dengan KK. Gitu. Terus ini yang satu lagi nih yang harus teman-teman lampirkan kalau di PKAD, yaitu adalah rekomendasi. Ya, rekomendasi dari ranting. Gitu ya. Kalau teman punya kegiatan dan sebagainya di ranting Muhammadiyah, kegiatan di cabang Muhammadiyah, kegiatan di daerah Muhammadiyah bisa dilampirkan. Gitu ya. Contoh kemarin teman-teman kalau juga ikut di Solo kan ada muktamar kan kemarin. Saya jadi salah satu staf di muktamar gitu ya. Bisa dilampirkan apalagi itu tingkat nasional. Kan masuk dalam panitia tingkat nasional. Tuh. Mas saya yang terbaik itu kira-kira masih bisa daftar nggak ya? Nggak bisa ya? Masih bisa daftar kok. Jadi 5% terbaik itu yang paling utama. Tapi 10%, 30%, 50% masih bisa daftar. Jadi jangan terpaku untuk 5%-nya ya. Jangan terpaku untuk 5%-nya. Karena ada juga yang tidak ada paralel kan di sekolahnya. Nah, apalagi yang nggak ada kelas paralel. Itu bisa daftar aja, dipenuhi gitu. Terus kalau saya nggak punya kelas paralel, tapi cuma ranking kelas aja, gimana? Nggak apa, ranking kelas aja, nanti tulis ranking kelas. Gitu ya. Oke, ini cakupan untuk PKAD. Termasuk ini Prodi IKT bisa daftar. Jadi jangan khawatir, rumah saya nggak punya biaya untuk daftar, gimana ya untuk bisa ditanggung SPP sama dana pengembangannya untuk daftar masuk. Ini ada beberapa beasiswa ya. Ini salah satunya PKAD. Ini semuanya ditanggung. Dana pengembangan ditanggung, SPP selama 8 semester ditanggung, wisuda ditanggung, dan biaya hidup. Biaya hidup itu artinya dari teman-teman nanti akan diberikan biaya hidup 600.000 per bulan.
Gitu ya. Nah, ini per bulan ya, bukan nggak per 1 semester ya. Kalau per 1 semester 1 bulan cuma 100.000 nanti. Nah, oke, selanjutnya kita ke beasiswa kedua, yaitu Tunas Unggul Muhammadiyah. Syaratnya apa sih? Ini yang syarat wajib ya. Sekolah wajib di bawah Persyarikatan Muhammadiyah. Ya, ini sesuai dengan SK Rektor kemarin ya. Yaitu bisa SMA Muhammadiyah, MA Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, ataupun Pondok Pesantren Muhammadiyah. Itu bisa daftar. Gitu ya. Nah, Mas, saya sebenarnya aktivis Muhammadiyah, saya aktif di IPM, saya juga pengurus, saya juga kelihatan aktif di ranting, aktif di cabang, tapi saya nggak di sekolah Muhammadiyah, kira-kira gimana? Nanti ada satu beasiswa lagi, namanya beasiswa unggulan. Nah, itu bisa didaftar, teman-teman, walaupun tidak sekolah di Muhammadiyah, tapi aktif di Muhammadiyah bisa daftar di situ. Jadi jangan berkecil hati. Kita masih banyak beasiswa, bisa coba semuanya, ya, yang paling cocok. Nah, ini salah satunya masih sama portofolio adalah prestasi akademik, jadi rapor, itu salah satu juga penilaian, non akademik. Kira-kira kalau akademiknya saya nilainya cuma pas-pasan, cuma 7, cuma 6, kira-kira gimana ya? Sertifikatnya diunggah semua, jadi jangan khawatir, sertifikatnya diunggah semua yang banyak, ya. Itu juga bisa salah satu penilaian. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, walaupun sertifikat cuma 1, prestasi akademiknya cuma sedikit atau rata-rata, itu juga masih bisa lanjut ke tahap wawancara ya. Jadi semua itu bisa terjadi ya. Jangan lupa berdoa, intinya itu. Dan ikhtiar. Ya, salah satunya adalah aktivitas persyaratan harus dilampirkan. Oke, syaratnya sama ya. 5% terbaik kelas paralel di sekolah Muhammadiyah manapun, baik SMA, SMK, SMA, pondok pesantren, kan? Kalau pondok pesantren pasti ada pengabdian 1 tahun, 2 tahun, gitu kan? Masih bisa daftar. Oke, beasiswa Tunas Unggul Muhammadiyah itu nanti mencakup sama, kecuali biaya hidup. Tanggungannya sama, dana pengembangan SEP dan wisuda, cuma tidak ada biaya hidup 600.000. Ya, jadi tanggungan diri. Ya, saya sampaikan bahwa seluruh beasiswa UNS nanti menanggung selama 8 semester. Jadi kalau teman-teman ke semester ke-9, nah itu sudah tidak tanggung beasiswa ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, beasiswa unggulan tadi. Beasiswa. Nah, ini sama dengan BTUM ini. Ya, sama. Cuma bedanya di masalah sekolah asal, gitu aja di situ. Nah, syaratnya masih sama. Tapi jangan terpaku untuk 5% ya. Jadi teman-teman kalau memang di sana nggak ada paralel ataupun memang masih ingin tidak, nah itu silahkan dicoba ya beasiswa unggulannya. Oke, cakupannya masih sama. Ini dana pengembangan dan wisuda serta SPP ya. Jadi teman-teman kalau sudah, Mas saya udah daftar di IIT tahun 2023, sudah masuk, saya juga lulusan tahun ini. Kira-kira gimana ya? Masih bisa ikut beasiswa enggak sih? Masih bisa, gitu. Jadi saat jalur yang lain sudah keterima, baik itu jalur rapot ataupun jalur CBT atau tes online ya, masih bisa daftar beasiswa. Jadi nanti jalur beasiswa juga daftar sendiri. Itu nanti ada seleksinya sendiri. Terus Mas, kira-kira hangus nggak uang yang dibayarkan kemarin dana pengembangan sama SPP? Nggak hangus, nanti akan dikembalikan. Kalau di jalur beasiswa sudah diterima, gitu ya. Ternyata jalur IKT diterima di reguler, beasiswa juga diterima, gitu. Sama juga di prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dan nanti yang dibayarkan kemarin itu akan dikembalikan, ya, karena kan beasiswa kan free ya, jadi akan dikembalikan. Nanti bertahap pengembaliannya.
Jadi nggak nanti hari ini diterima terus hari ini dikembalikan, ya enggak begitu. Ada proses yang harus dijalani ya di administrasinya. Nah, ini beasiswa yang saya sendiri menilai beasiswa yang sangat membanggakan ya, yang sangat berat. Gitu. Itu adalah beasiswa Hafiz Al-Quran, itu yang paling terbaik lah, beasiswa terbaik. Karena beasiswa Hafiz ini tidak semua orang bisa masuk dalam beasiswa Hafiz. Siapa aja yang bisa sih? Yang punya hafalan minimal 15 juz. Ya. Diuji enggak? Ya, diuji nanti. Tapi diujinya enggak tasmi ya. Jadi hanya beberapa, mungkin dari awal atau akhir atau tengah. Ya, nanti akan diujinya seperti itu. Jadi enggak, mas saya hafal juz 1 sampai juz 15 atau juz 1 sampai 10, 5-nya di belakang, itu bisa. Ya, jadi yang penting jumlahnya adalah 15 juz. Tidak harus berurutan. Mungkin juz 1 sampai 5, terus 10 juznya di belakang, juz 20 sampai juz 30, itu bisa. Atau bahkan 15 juz di akhir, itu juga bisa. Atau awal, tengah, akhir juga bisa. Yang penting jumlahnya 15 juz. Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan. Gitu ya. Biasanya ada yang kemarin itu pisah-pisah. Jadi ada yang hafal juz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus hafal lagi juz 18, 19, 20. Terus ada lagi yang juz 30, 29, 28. Itu juga bisa, yang mungkin jumlahnya 15 juz. Ya, harus dibuktikan ya dengan sertifikat hafalan atau surat keterangan. Kalau semuanya nggak ada sertifikat hafalan atau syahadahnya, itu bisa dengan surat keterangan. Jadi sekolah ini menerangkan bahwa sesungguhnya ini telah hafal 15 juz karena oleh program khusus. Mungkin sekolahnya ada program khusus hafalan, program khusus hafiz, itu bisa menggunakan surat keterangan. Ini juga ya, prestasi akademik juga akan tetap dinilai dari rapor dan sebagainya. Akademik juga akan dinilai, pengalaman organisasi. Jadi teman-teman kalau kemarin ikut IPM ataupun organisasi yang lain, ya bisa dilampirkan tapak suci. Jadi anggota tapak suci mana, ya, pengurus tapak suci mana, itu juga bisa dilampirkan. Syukur-syukur juga hafal ketua tapak suci, ketua IPM. Ya, ini ya, 15 juz. Kalau sekolah umum bisa nanti 10% ya, 10% terbaik. Kalau nggak 10% gimana? Bisa dicoba, asalkan nanti benar-benar mungkin 15 juz. Kalau nggak 10%. Oke. Cakupannya sama, ini bisa untuk semua prodi. Jadi IKT bisa untuk ilmu Quran dan tafsir juga. Biaya yang tanggung masih sama, yaitu dana pengembangan, SPP, dan wisuda. Ya, jadi ini full 100% dari teman-teman masuk registrasi. Ya, nanti cuma teman-teman bawa materai sendiri ya, 10.000, 20.000, 2 materai. Untuk tanda tangan registrasi aja. Nah, setelahnya teman-teman full gratis, gitu ya. Jadi saat registrasi, pengambilan alma mater, pengambilan kartu tanda mahasiswa, itu nanti juga gratis, ya, nggak bayar sama sekali karena kan materai juga bawa sendiri-sendiri. Kalau untuk yang jalur beasiswa. Nah, terus untuk bulanannya juga gratis, SPP ya. Untuk wisuda saya udah lulus 3,5 tahun lulus wisuda, gitu ya. Nah, dana wisudanya juga gratis, gitu. Oke, selanjutnya ini jalur prestasi ya, ini jam 9. Jalur prestasi, oke, ini bisa semua prodi kecuali FH/FHG. Ini yang berbeda dengan jalur lain. Yang pertama adalah beasiswa ini variatif. Jadi ini bisa berbentuk potongan. Ada maksimal 100%. Jadi bisa 100%, 75%, ada yang 50%. Berdasarkan hasil seleksinya. Jadi hasil wawancara, hasil
cross check prestasinya, ada prestasi penalaran ataupun lain sebagainya, itu nanti bisa berpengaruh juga. Semakin banyak prestasinya juga semakin baik ya. 1 tahun bisa ikut kira-kira berapa? 12 atau banyak sih, nggak mungkin banyak itu. 1 tahun 5, 1 tahun 3 itu bisa yang kayaknya ada lomba 1 tahun 3 kali. Nah ini ya, beasiswa prestasi itu dibagi menjadi 4. Jadi nggak hanya umum ya. Ada bagiannya masing-masing. Kalau lebih ke penalaran, ya ini ke lomba-lomba akademiknya, ini ke beasiswa prestasi penalaran. Punya karya ilmiah, tingkat internasional, tingkat nasional, bisa nih coba yang PP penalaran. Terus kalau teman-teman, saya ingin masuk ke prodi ilmu Quran dan tafsir, tapi saya cuma ada sertifikat futsal tingkat provinsi, juara 3, juara 2, juara 1. Saya punya 3 lomba di mana ya Mas ya? Bisa nggak daftar nih? Bisa, nanti bisa melalui beasiswa prestasi juga. Selain beasiswa yang lain ya, bisa milih ya nanti ini beasiswanya salah satu. Misal nanti lewat olahraga dan seni untuk futsal. Gitu ya, ataupun olahraga yang lain ya, atau seni yang lain. Tuh. Terus teman-teman yang ini yang suka konten, yang suka bikin konten, baik di IG, YouTube, ataupun TikTok, apalagi konten-konten yang baik, menjelaskan dan sebagainya. Kan sekarang banyak tuh yang di IG konten-konten seperti bagaimana cara membaca Quran yang baik dan sebagainya, yang views-nya banyak, gitu kan? Ada yang banyak konten-konten sekarang yang cuma menjelaskan bagaimana wudhu menurut beberapa mazhab. Nah, ada yang juga beberapa ikutin sih itu. Ada yang beberapa kan konten kreator seperti itu, banyak kan seperti itu di IG. Apa ya Mas nggak pernah lihat ya? Karena nggak dicari sih, jadi nggak pernah lihat kalau konten-konten seperti itu. Itu ada kok konten-konten seperti itu, membaca Quran yang baik, yang benar seperti apa dan sebagainya. Itu kalau teman-teman jago konten, suka konten, baik di IG, TikTok maupun YouTube, itu juga bisa ikut di beasiswa prestasi, gitu ya. Jadi nanti sekaligus nanti bisa untuk tim promosi, tim media dari ilmu Quran dan tafsir. Nanti teman-teman juga kan juga dapat AdSense kan, kalau nanti bisa daftaran di AdSense. Nah itu juga dapat beasiswa, dapat gitu kan. Nah banyak sekali kan. Tuh jadi dari mana-mana AdSense dapat, beasiswa dapat. Nanti kerjasama dengan tim media dan sebagainya gitu. Terus lagi beasiswa prestasi yang terakhir adalah beasiswa prestasi di bidang keagamaan atau cabang-cabang MTQ. Saya menang MTQ tingkat provinsi, gitu kan, bagus kan itu. Atau menang tingkat nasional atau tingkat internasional MTQ di Mesir, di mana ya gitu ya. Itu juga bisa menggunakan beasiswa prestasi ya di bidang keagamaan atau cabang-cabang MTQ. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, jenis lomba apapun bisa masuk ya. Tinggal pilih antara 4 beasiswa prestasi yang mana. Ya ini syaratnya ya, tingkat provinsi minimal ya. Provinsi untuk konten kreator yang suka konten tadi, YouTube 5.000, IG 10.000, 10.000. Ini enggak semuanya ya, salah satu aja. Saya punya akun IG subscribe-nya 6.000 atau 5.100, 5.001 gitu. Masih bisa daftar gitu ya. IG punya 10.000 followers, TikTok 10.000 followers, itu bisa daftar ya. Pastikan jangan beli followersnya. Beli nanti tengah jalannya, itu juga beda lagi nanti. Oke, nanti portofolio lain yang dinilai ada nilai rapot sama pengalaman. Tetap ya, pengalaman organisasi itu tetap dinilai ke seminar atau kegiatan. Ya, rinciannya. Oh ya, yang suka konten tadi ya nggak boleh ya, yang mengandung sara, pornografi sama kekerasan ya. Ya, nanti kalau daftar BP yang konten kreator ternyata mengandung ini ya jangan. Ya. Jadi yang tidak mengandung sara, tidak mengandung pornografi maupun kekerasan.
Itu ya. Jadi kalau nggak punya sertifikat nanti bisa dijadikan piala ya difoto gitu kan. Oke, seperti ini ya prosesnya untuk beasiswa UMS. Pertama registrasi sekolah. Jadi pastikan teman-teman calon mahasiswa seperti tadi ya di awal tadi bahwa pesertanya juga adalah calon mahasiswa. Jadi pastikan sekolah teman-teman itu sudah registrasi. Ya, dipastikan dulu ke sekolahnya, Pak, Bu, saya mau tanya nih, sekolahnya udah pernah registrasi ke UMS belum sih? Ke PMB UMS? Wah, belum nih. Nah, segera registrasi. Gitu ya. Karena registrasinya sudah sampai 27 Juni. Jadi teman-teman, ini kalau yang belum registrasi sekolahnya, ini bisa di-screenshot. Bisa di-screenshot, dikirimkan ke gurunya, Pak, Bu, tolong nanti bisa registrasi sekolah, terus konfirmasi ke CS. Wah, dikirimkan nih full screenshot-nya karena ikut sosialisasi. Nah, itu silakan dikirim ya, karena nanti akan mendapatkan salah satu cepat lah untuk diverifikasi gitu ya. Jadi nggak harus nunggu dulu karena kan banyak sekolah yang daftar. Kemarin yang daftar hari tahun ini berapa ya, 1000 lebih ya sekolah yang daftar, dan verifikasinya nggak semuanya lolos juga. Dan ada juga yang dengan ngide sendiri, ya itu buat akun sekolah sendiri dan sebagainya. Setelah kita verifikasi, setelah kita cocokkan, ternyata bukan sekolah yang daftar. Nah itu juga jangan ya, itu nanti bisa berpengaruh juga ke institusi teman-teman sendiri, bisa terblacklist 1 tahun. Oke, setelah itu keluar token, terus mendaftarkan akun siswa. Oke, berdasarkan akun siswa nanti bisa sampai sore ini ya. Sore ini nanti saya khusus yang pendaftar ini nanti sampai malam pun masih bisa daftar. Oke, daftar aja, dilengkapi besok nggak apa-apa. Ya, jadi daftar akun dulu, buat akun, buat terus lengkapinya, unggah-unggah berkasnya besok nggak apa-apa. Gitu ya, yang penting daftar akunnya dulu, dilengkapi dulu. Oke, setelah itu ada validasi. Ini validasi masih sampai tanggal 22 Juli ya, validasi. Karena masih bersama dengan KIP, terus ada pengumuman administrasi, wawancara, terus ada pengumuman wawancara, baru nanti MOU dan registrasi, gitu ya. Nah, ini ya tanggalnya, nanti akan diumumkan tanggal 22 untuk wawancara yang lolos administrasinya. Oke, ini ada satu lagi jalur yang ini dibiayai oleh pemerintah. Ini sudah jam 10 ya, mohon waktunya sebentar ya. Ini ada KIP, saya percepat aja untuk KIP. UMS salah satu juga perguruan tinggi penyelenggara KIP. Ya, jadi ini semua prodi ditawarkan kecuali 3 prodi ini, ya, kedokteran sama farmasi. Nanti cakupannya bebas SPP, dana pengembangan, dan wisuda. Plus nanti ini baru direview ulang dari Kemendikbud untuk skema biaya hidup. Karena kemarin di pedoman Februari itu menggunakan 2 skema, yaitu skema A dan skema B. Jadi nanti ada KIP dengan skema A, di mana peserta KIP tersebut mendapatkan biaya hidup 600.000. Nah, dengan skema B hidup. Ya, ini jadi mirip-mirip beasiswa di UMS juga, gitu ya. Ada yang dengan biaya hidup, ada yang tanpa biaya hidup. Oke, tapi itu nanti untuk informasi masalah skema nanti bisa di webnya KIP langsung. Oke, ini ya. Yang bisa daftar itu 2 tahun ke belakang ya. 2023, 2022, 2021. Itu, dan umurnya pastikan 21 tahun ya maksimal ya. Jangan lebih dari umur 60. Aturan dari pemerintah, aturan dari Kemendikbudnya langsung. Terus belum pernah tercatat sebagai penerima beasiswa KIP di perguruan tinggi lainnya, perguruan tinggi tinggi penyelenggara. Contoh
Saya sudah pernah terima KIP di UMS juga, tapi di prodi lain, tapi saya ingin ke IKT. Itu ya, itu nanti nggak bisa menggunakan KIP karena sudah pernah tercatat di Kemendikbud sebagai penerima KIP. Karena kan nanti penerima KIP nanti akan dilaporkan ke Kemendikbud. Kita ke LLD. Nah, ini memiliki potensi akademik dan keterbatasan ekonomi. Kira-kira gimana keterbatasan ekonomi yang dimaksud ya? Ini keterbatasan ekonomi yang dimaksud yang ini. Zaman sekolah punya KIP, kalau punya itu salah satu bisa diunggah atau salah satu bukti. Terus punya PKH ataupun masuk dalam desil 3 dari data percepatan penghapusan kayak kemiskinan ekstrim ya dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia. Ya. Terus ada lagi masuk di kartu keluarga sejahtera ataupun dari panti sosial atau panti asuhan itu juga bisa. Jadi ini kalau teman-teman masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial maka juga bisa mendaftar untuk di KIP. Itu ya. Terus yang terakhir adalah kalau nggak punya yang di atas mana? Itu ya. Bisa daftar dengan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan dari kepala desa lurah dengan mencantumkan biaya penghasilan ya 4 juta per bulan ataupun ataupun 750 per tanggungannya. Jadi kalau anggota keluarganya 10 gitu ya. Jarang sih anggota 10 ya, kita buat yang realistis saja. Anggotanya 5 gitu ya. Anggotanya 5 kan berarti 5 dikali 750 karena lebih dari 4 juta. Itu nggak apa-apa. Yang penting jumlah penghasilannya tidak lebih dari 5 dikali 750. Ya. Kalau jumlah cuma 2 atau 3 lah, 3 gimana? Bisa nggak kira-kira? Tetap bisa antara 4 juta ataupun 3 kali 750. Jadi antara itu ya. Nanti dibuat dulu di tingkat desa, dibuat di bapak-bapak yang buat surat keterangan ya, ataupun di sekretaris desa. Nanti ditandatangani kepala desa, setelah itu dicapkan ke kecamatan, gitu ya. Salah ngomong ya. Nanti dicap di kecamatan untuk lebih memastikan saja bahwa surat tersebut valid, gitu ya. Oke, ini untuk proses KIP. Mungkin teman-teman bisa foto kalau yang mau daftar KIP. Jadi nanti untuk KIP teman-teman hanya daftar dulu di web KIP dulu, ya. Tapi kalau teman-teman mau mencoba jalur lain, Mas saya nggak mau nunggu KIP, nanti saya juga ingin coba CBT untuk jaga-jaga. Boleh nggak? Boleh. Jadi CBT nanti jalan sendiri atau rapat jalan sendiri, jalur KIP juga jalan sendiri, gitu ya. Jadi ada seleksinya masing-masing, tidak saling terikat. Dan nanti bisa milih UMS, prodinya tentunya ini harus pilih prodi IKT ya. Gitu. Karena teman-teman juga ikut seminar di prodi ilmu Quran dan tafsir, tapi sudah menyatakan hatinya saya ingin daftar prodi ilmu Quran dan tafsir. Gitu ya. Jadi pilih UMS, terus pilihan prodinya milih ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi pilihan prodi 1, pilihan prodi 2-nya mau sama nggak apa-apa. Ilmu Quran dan tafsir, atau hanya diisi di pilihan pertama aja, dia berdua dikosongi, ya. Terus ada seleksi berkas, nanti akan terlaksana di pekan depan, tidak ada pelaksana seleksi berkas. Setelah itu kalau sudah ada mumat, ya, jadi usahakan doa, ya, dikebut ya di sepertiga malam. Dan ikhtiarnya ya kalau nggak daftar akun ya nggak bisa keterima nanti ya. Daftar akun juga nggak doa ya sama aja gitu ya, harus seimbang gitu ya. Ya doa ya daftar akun sebagai bentuk ikhtiarnya itu. Terus ada seleksi administrasi berkah, terus ada pembuatan akun untuk seleksi akademik, diumumkan mekanismenya saat pengumuman administrasi. Ya, terus ada seleksi akademik, nanti secara online juga mungkin menggunakan rapor.
Terus ada Juli tes tenang ini dulu ya. wawancara Pantes dina dan home visit. Nah, nanti untuk tes wawancara dan home visit juga sama seperti ini, mekanisme menggunakan Zoom. Ya. Jadi, tapi jangan berusaha dimanipulasi juga wawancara sama home visit-nya ya. Jadi kata apa yang seadanya, yang jujur gitu ya. Terus baru ada pengumuman final dan tanda tangan MOU nanti. Tanda tangan MOU nanti di bulan ini juga. Nah, ini ya. Nah, ini KIP agak padat ya, karena memang ini kita jadwalnya sesuaikan dengan timeline dari Kemendikbud. Saya nggak tahu ya, LL Dikti 6 timelinenya padat gitu ya. Oke, jadi kita buat sama press mungkin ini. Penandatangan MOU kuliah dengan hadiri orang tua dan registrasi. Mas, maksudnya registrasi itu bayar? Enggak, maksudnya registrasi ini pengambilan alma mater dan KKM-nya. Gitu ya. Jadi teman-teman kalau lolos, ini kan 18 diumumin tuh, 18 diumumin, lolos nih. Lolos di prodi ilmu Quran tafsir, terus lolos juga KIP-nya tanggal 18 itu. Nah, masih ada kesempatan tanggal 19 perjalanan OTW ke UMS, gitu ya, tanggal 20 tanda tangan. Biasanya siang tanda tangannya jam 1. Difoto dulu kalau mau foto. Nah, ini enggak ya, ini juga tidak. Oke. Ini yang belum pernah ke UMS, ini saya kasih fasilitasnya di UMS nih, fotonya dulu aja. Tuh, nanti kalau mau main-main di UMS ya silahkan datang ke UMS-nya. Ya, ini ada yang di pinggir jalan raya, ya gedung Induk Siti Walidah, ini gedung administrasi pusat, gedung rektorat ya. Jadi rektor, wakil rektor, semua administrasi universitas berada di sini. Termasuk pendaftaran mahasiswa baru, juga kantornya di sini ya, di kantor pusatnya. Terus ada lagi Masjid Sulaimaniyah Rais. Nah, ini juga masjid yang megah di kampus 2, ya samping belakangnya gedung Induk. Terus ada rumah sakit gigi dan mulut, ini di Jalan Slamet Riyadi. Kalau dari sini, dari UMS nanti kiri jalan ya, kiri jalan. Ada lagi perpustakaan. Nah, ini perpustakaan juga sudah bagus ya, sudah terakreditasi juga secara nasional. Nah, ini yang kemarin dipakai muktamar kemarin, yang sampai banyak sekali orang yang membludak ya. Itu editorium UMS ya, itu samping Maputo. Itu atau pada Alana, samping Alana. Nah, itu ya kayak stadion ya itu ya. Ya, kalau mau datang ke situ bisa datang, masuk, lihat-lihat gitu ya, muter-muter editorium. Gitu. Dan ini yang baru OTW, ini ada rumah sakit UMS, nanti di samping rumah sakit mata ya. Nah, salah satu ikhtiarnya UMS untuk menyerahkan kesehatan. Nah, teman-teman, kalau ternyata saya mau masuk IKT tapi saya nggak mau jadi mahasiswa biasa, saya mau nyantri juga, kira-kira ada nggak santri untuk mahasiswa? Ada, nanti silahkan di PESMA ya, Pondok Pesantren Mahasiswa. Nah, itu juga ada santri ya, mahasantri ya sana nyebutnya. Terus ini ada kantin tepi danau ya di samping gedung pusat. Ini gedung pusatnya yang gambarnya agak pecah-pecah ini. Ada danau sampingnya ya, kantinnya di tepi danau, makanya namanya kantin tepi danau. Ya. Nah, sudah selesai ini. Oke, ini bisa diikuti di media sosial kami dari Telegram, Twitter, Facebook, IG, TikTok maupun YouTube ya di ODS UM Surakarta. Nomor PMB, CSPMB seperti ini. Untuk BPMB-nya juga sudah ada ya, pmb.ums.ac.id. Ya. Jadi teman-teman nanti semua yang bisa daftar, jangan ragu-ragu. Dan beasiswa yang penting adalah sesuai dengan administrasi, sesuai dengan alur, sesuai dengan proses yang ada. Oke. Ini dari teman-teman ada yang mungkin tanyakan? Ini ada ya di chat. Guru saya sudah chat, saya besok UMS registrasi sekolah tapi belum respon.
Ya Kak, tenang. Untuk apa ini dari oh ini ada yang tanya DM ke saya. Ini saya sudah chat ke guru sudah chat ke JSB Visa, tapi belum ada respon. Gimana ya? Tenang aja, nanti akan direspon. Ya, karena yang masuk ke chat beasiswa itu nggak cuma satu dua ya. Kemarin saya lihat di CS-nya itu sudah 100 lebih ya, hampir 200, makanya agak respon saya satu-satu jawabnya. Tapi tetap aja nanti tetap dibalas, gitu ya. Jadi ditunggu aja. Mau tanya Kak, untuk lewat jalur RPL bisa mengikuti jalur beasiswa enggak? Jalur RPL yang seperti apa nih? Karena kan RPL ada RPL yang mahasiswa lampau, ada yang dari Mahat. Kalau seumpamanya, nih ya, seumpamanya kakak bisa mencoba kalau memang dikarenakan mau menghafal Quran. Jadi kira-kira di Mahat atau di apa mau menghafal Quran, nanti SMA-nya bisa daftar dulu aja. Belum menghafal Quran. Alasannya kenapa kok bisa daftar sekarang, karena menghafal Quran dan sebagainya. Tetapi kalau RPL itu nanti kebanyakan hanya bisa mendaftar beasiswa ongoing-nya aja. Jadi beasiswa yang ada di UMS bagi mahasiswa berjalan. Karena dianggap RPL sebagai mahasiswa berjalan. Jadi kan nanti bisa masuk semester 3 ataupun semester 3 ya, semester 3 atau 4 gitu ya. Dan nanti dianggap sebagai mahasiswa berjalan. Sudah dianggap sebagai mahasiswa berjalan. Jadi bukan mahasiswa baru. Jadi mungkin kakaknya bisa ya di sini. Saya share screen. Di sini ya. Jadi teman-teman bisa nanti lihat di WPMB ini untuk jenis-jenis beasiswanya. Jadi di sini ada di beasiswa. Angka EP kita juga sudah jelaskan di sini. Ya, nanti bisa diklik ini untuk mahasiswa aktif. ums.trasway.id/beasiswa. Nah, di sini nanti akan ada dari tim media UMS itu mengunggah jenis-jenis beasiswa. Ini seharusnya masih buka ya, karena belum ditutup. Oke, nanti bisa diklik mahasiswa ongoing-nya. Nah, baru difilter. Dan nanti ada beberapa beasiswa yang ada di situ. Yang mahasiswa aktif. Tanya Kak, di Prodi Ilmu Quran dan Tafsir, ada kewajiban hafalan Al-Quran tidak? Ini sudah kewenangan Prodi ya ini ya. Jadi bukan kewenangan saya kalau menjawab itu. Yang penting kalau di kami adalah tentang beasiswanya ya. Kalau untuk yang kewajiban hafalan Al-Quran atau tidak, nanti pihak Prodi yang akan menjawab. Gitu ya, mungkin bisa disimpan terlebih dahulu pertanyaannya. Oke, yang lain. Kak, saya mau tanya di beasiswa Haji Ahmad Dahlan, ya. Ada 5% kelas paralel. Nah, semuanya saya tidak masuk dalam 5% nanti buat sekolahnya dari sekolahnya bagaimana, Kak? Nggak apa-apa, nanti kan hanya memasukkan itu peringkatnya. Kalau di sekolahnya ada peringkat, nanti memasukkan peringkatnya. Walaupun nanti peringkat kakaknya peringkat 10 dari 30 siswa atau peringkat 20 dari 100 siswa, nggak apa-apa, dimasukkan aja. Kan itu nanti surat keterangannya nggak menuliskan 5%, 6%, 7%, 8%, enggak. Menuliskan peringkat yang kakak capai dengan jumlah siswa paralelnya. Kalau nggak ada ya nanti menggunakan kelas, peringkat kelas. Yang penting tulisan paralel itu diganti dicoret jadi kelas gitu ya. Dicoret aja atau isi sendiri. Itu. Kira-kira ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Bisa mungkin mau raise hand sekalian, mau memunculkan
wajah gitu ya. Oke, beasiswa hanya 2 batch ya, hanya batch 1, batch 2. Jadi kalau memang belum daftar, bisa daftar dulu, nanti kami tunggu. Gitu ya, karena yang udah ikut sosialisasi ini nih, tunggu nanti untuk nanti malam. Terus kalau sekolahnya belum registrasi gimana? Segera ini setelah ini screenshot WA gurunya, Pak, Bu, saya ingin daftar beasiswa, tolong sekolahnya daftarin dulu gitu ya. Minta tanda tangan kepala sekolah gitu. Nanti bisa kirimkan juga screenshotnya agar petugas kami juga tahu bahwa kemarin sekolah ini belum daftar tapi siswanya ingin daftar karena ikut sosialisasi. Nah, itu bisa karena itu kan juga kesempatan bagi kakak-kakaknya untuk ikut beasiswa. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk ikut beasiswanya. Gitu. Ada lagi yang tanyakan teman-teman? Mungkin mau mic-nya dihidupkan nggak apa-apa gitu ya. Iya, silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan langsung, bisa on mic aja, nggak apa-apa. Kita eh, tanya jawab di sini, nggak apa-apa. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Bisa juga kalau berkehendak bisa on cam. Bisa tanya atau kalau malu-malu ya kayak tadi nulis di chat ya. Nulis di chat bisa. Mas Arnold, saya tak Coba. tanya Mas. Oke. Ya, tak bantu teman-teman itu. Pertama gini, dimatiin dulu Mas. Oke, bisa nggak beasiswa ini kita daftar ketika proses sudah kuliah? Kan tadi kalau nggak salah kan di awal semua. Ada nggak yang pas kuliah gitu? Nah, tadi ada yang itu yang pertama. Yang kedua, bisa nggak yang RPL itu daftar? Kalau secara logika mungkin nggak bisa ya. Nah, kecuali mungkin dia harus mulai dari awal. Itu yang saya pahami ya. Jadi mulai dari awal, misalkan dia kalau mau dari awal berarti dia nggak dapat RPL. Kalau dia dapat RPL berarti nggak dapat beasiswa. Logikanya gitu kan. Itu yang saya pahami gitu. Cuma yang tadi, yang ada nggak beasiswa yang diberikan UMS tapi di tengah ini apa namanya di tengah studi? Oke, terima kasih itu aja Mas. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Untuk beasiswa tersebut ya, karena ini adalah beasiswa UMS 2023 adalah beasiswa yang menurut SK Rektornya adalah beasiswa jalur masuk. Maka beasiswa-beasiswa ini dikhususkan untuk bagi peserta jalur masuk, jadi calon-calon mahasiswa yang mendaftar, jadi dimulai dari awal. Tapi untuk beasiswa UMS-nya sendiri, kalau untuk beasiswa aktif, itu ada beberapa yang didapatnya seperti beasiswa ikatan alumni. Ikatan alumni itu bisa dipakai untuk pembuatan skripsi, ya ada yang pembuatan skripsi ataupun saat kuliah ya. Kemungkinan kalau beasiswa alumni itu cuma 1 tahun sekali. Itu ada beasiswa ikatan alumni. Untuk fullnya itu nanti beasiswa untuk mahasiswa aktif merupakan kewenangan langsung dari pihak kemahasiswaan. Jadi karena ada berbeda proses pembagian beasiswanya, jadi dari kami itu bagian beasiswa yang untuk jalur masuknya aja. Nah, terus beasiswa untuk mahasiswa aktif nanti di kemahasiswaan. Itu biasanya dipasang di tadi di ums.ac.id/beasiswa ataupun di IG-nya kemahasiswaan itu pasti akan dipasang jenis-jenis beasiswa yang ada. Begitu. Yang kedua untuk RPL selama dia dari awal ya, jadi seperti tadi itu masih bisa, tapi asalkan dituruti ya ketentuannya, sekolahnya daftar dan sebagainya. Seperti itu. Ada jurusan IKT doktoral. Oke, itu Ya, nanti saya yang jawab nggak apa-apa. prodi ya. Oke, terima kasih Mas. Artinya kalau teman-teman mau daftar itu kan kalau nggak bisa dapat dari awal kan di tengah masih mungkin gitu loh. Ya, Artinya nanti ada beasiswa sendiri nanti di UMS.
Oke, terus selanjutnya apa ini? Dari Khairunisa. Kemudian portofolio di PKAD bisa nggak mencapai prestasi dari tingkat kecamatan? Bisa. Dan nanti kan tingkat daerah, tingkat masih bisa dicantumkan. Mau tingkat sekolah pun juga masih bisa dicantumkan kok. Gitu. Yang paling rendah kan, sekolah kan tingkat paling rendah itu masih bisa dicantumkan. Jadi tenang aja. Cantumkan aja seluruh sertifikat yang kakak punya. Ya, udah dijawab ya tadi untuk transfer ya itu udah jadi mahasiswa aktif. Dimaksudkan mahasiswa berjalan ya. Nanti untuk beasiswa itu nanti terhitung di beasiswa khusus mahasiswa aktif yang mahasiswa ongoing, Mas Erik. Itu Mas satu Pak ya. Gitu. Ada lagi? Jika kemarin ada salah satu berkas yang belum terupload, apakah berkas tersebut dapat diedit? Bisa. Jadi penutupan pendaftaran itu bukan berarti penutupan akun juga ya. Jadi yang ditutup itu cuma pendaftarannya aja. Tapi kalau mau ngedit-ngedit masih bisa. Gitu. Selama belum tervalidasi oleh petugas. Masih bisa. Kalau kurang nih, saya cuma sertifikat satu mau upload itu diupload aja bisa. Dari siapa ini? Oppo F9. Oke, ada lagi yang menanyakan? Cukup nggak ada ini? Silakan Tidak teman-teman ada yang lain lagi ya jika di ada chat yang maupun di dipertanyakan. ya itu tadi ya sudah dijelaskan bahwa untuk mahasiswa aktif itu nanti menjadi kewenangan dari kemahasiswaan. Jadi mahasiswa program ongoing ya, beasiswa ongoing. Itu tadi udah beberapa kali dijelaskan ya, mahasiswa lama. Kalau dengar beasiswa ini kita harus bertakun di PMB UMS tidak apa kita harus mengumumkan lulus tidak. Oke, jalur beasiswa itu jalur sendiri. Jadi teman-teman kalau memang ingin jaga-jaga, jadi beasiswanya jalan, jalur lainnya juga jalan, nggak apa-apa. Jadi bisa dua jalur berjalan. Jadi CPT jalan, atau rapot jalan, atau beasiswa pun jalan. Atau mau jaga-jaga yang ekstrim, jadi kakaknya daftar CPT, daftar rapot, daftar jalur beasiswa. Nah itu bisa. Dan nanti ya, yang mana dulu yang diterima ya. Oke, untuk BHA, ya paling penting kualitas hafalan. Betul. Di Hafiz Al-Quran itu paling penting kualitas hafalannya. Kualitas hafalan, terus nanti saat kan nanti dites itu bisa cepat. Jadi langsung cuma yang mau tes sambung ayat, cepat sambung ayat. Gitu. Oke, besok yang dijelaskan tadi itu untuk calon mahasiswa baru ya, terutama itu bisa graduate ataupun gap year, asalkan gap year-nya itu ada pengabdian. Ketika kemarin ada MA negeri itu juga ada pengabdian 2 tahun, 1 tahun. Dari pondok pesantren kemarin ada yang pengabdian 2 tahun, ada. Jadi pengabdian ke Ponpes atau ke mana itu ya bisa daftar. Ada lagi. Oke, itu untuk CS sudah kita cantumkan ya untuk khusus beasiswanya. Terus IG sudah ada dan PMB, web PMB juga sudah ada. Nanti bisa dilihat ya di situ. Ya kalau ada bisa chat, gitu ya. Kita sediakan.
Ada lagi? Cukup? Ya, sudah cukup teman-teman. Atau ada yang masih ingin bertanya lagi? Sudah cukup, saya serahkan ke program studi ke IKT. Ya, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Tadi ada pertanyaan yang apakah ada kewajiban hafalan atau tidak di ilmu Quran tafsir ini? Untuk pendaftaran awal sebenarnya tidak ada persyaratannya seperti itu. Untuk hafalan batasan minimal berapa. Akan tetapi nantinya pun akan ada mata kuliah untuk hafalan Quran. Jadi untuk di awal tidak ada persyaratan untuk kewajiban hafalan Quran gitu. Ada tanggungan mata kuliah untuk hafalan Al-Quran itu, tahfidz itu. Dan sekarang mata kuliah itu totalnya ada 5 juz. 5 juz hafalan Al-Quran. Saya menjawab. Ya, Ada tadi ada pertanyaan terakhir itu. ada rekaman Zoom atau tidak? Ya, insya Allah ada, nanti kita upload di YouTube kita. Nanti akan kita share juga linknya di ke teman-teman semua gitu. Oke, berarti tidak buat akun PMB dulu ya. Kalau daftar di akun beasiswa, berarti nanti buat di akun beasiswa. Itu kan salah satu juga akun PMB. Ya, maksudnya kalau jalur lain gitu ya, jalur lain nggak harus gitu ya. Mau nunggu beasiswanya aja bisa. Atau mau KIP ya. Jadi kalau KIP dulu daftar, terus baru nanti kalau lolos baru buat akun untuk seleksi akademiknya. Seperti itu. Saya kira cukup ya. Ini sudah tidak ada yang tanya lagi. Oke, terima kasih. Kami sampaikan dan mohon maaf apabila dari kami ada salah kata dan salah sikap. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materi ataupun hal lain sebagainya. Kami mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman dan seluruh program studi karyawan berarti ilmu Quran dan tafsir yang sudah mendukung acara ini. Kami tutup. Salam. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Mas Arno. J, sama-sama. Ya. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Mas Arno Trihantoro SH sebagai koordinator bidang beasiswa One Day Service UMS. Tadi juga sudah dijelaskan secara rinci banget kepada teman-teman semua mengenai beasiswa ya, jalur beasiswa ada ternyata banyak banget, dan teman-teman bisa daftar itu, bisa bikin akun dulu walaupun belum nyiapin bahan-bahannya, seenggaknya sudah bikin akun dulu yang kemudian nanti dilengkapi, diproses lagi untuk pelengkapannya di lain hari, itu bisa gitu. Dan dari program studi IKT sendiri kita juga masih sangat-sangat terbuka untuk teman-teman yang ingin join bareng kita belajar di sini bersama-sama. Kita masih tunggu. Dan kemudian mungkin sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, minta izin untuk teman-teman semua, kita on cam bareng-bareng, kita dokumentasikan momen atau agenda hari ini. Silahkan teman-teman bisa on kan kameranya. Oke, terima kasih yang udah on cam. Saya hitung ya. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir. Saya ucapkan terima kasih kembali yang banyak kepada Mas Arnold udah berkenan untuk mengisi, untuk menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai beasiswa UMS. Insya Allah semoga ini menjadi hal yang bermanfaat untuk teman-teman semua, mengetahui, memahami juga beasiswa UMS dan juga bisa join untuk belajar bareng di UMS. Dan insya Allah nanti kita ketemu di lain waktu. Terima kasih semuanya sudah hadir, sudah ikut menghadiri seminar sosialisasi beasiswa UMS yang diselenggarakan oleh program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin teman-teman jika ada yang mau ditanyakan lagi, lebih detailnya lagi mengenai prodi ilmu Quran dan Tafsir, bisa tanya di grup yang teman-teman join yang di grup WA itu. Nanti insya Allah akan dijawab, akan dijelaskan jika ada pertanyaan, jika ada hal-hal yang ditanyakan, insya Allah kita jawab sebisa mungkin. Mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Saya meminta maaf tadi sempat mundur waktunya, nggak tepat waktu. Dan terima kasih teman-teman sudah hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jazakumullahu khairan jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin gitu. Terima kasih, saya juga izin Dev ya. Saya izin live. Ya, makasih Mas. Yo, izin live. Thank you. Terima kasih. izin. Oke, untuk presensinya kita nggak ada ya. Screenshot.